Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bumi dan hari ini kita akan menyelami materi tentang region uniform atau disebut juga dengan region formal. Kalian pernah mendengar istilah ini? Region uniform yaitu region yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lahan lain. Wilayah formal adalah jenis wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Menurut pengertian tersebut, batas wilayah formal menjadi sangat jelas antara wilayah satu dan wilayah lainnya, dengan dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintah. Selanjutnya, ciri-ciri wilayah formal yang akan disampaikan oleh Bunga. Hai! Suatu wilayah dapat dikatakan region formal apabila memiliki 3 ciri berikut. Yang pertama, homogen, pasif, dan statis. Homogen atau keseragaman, yaitu ditandai oleh adanya kesamaan karakteristik tertentu di seluruh wilayah tersebut. Baik itu karakteristik fisik seperti topografi, iklim, dan vegetasi. Ataupun karakteristik ekonomi, sosial, dan budayanya. Misalnya adalah pada masyarakat pedesaan yang mayoritas pekerjaannya di sektor pertanian, sehingga disebut sebagai wilayah formal ekonomi. Di sisi lain, pada wilayah pedesaan industri, pekerjaan di sektor pertanian justru menjadi minoritas. Maka dari itu, wilayah formal didasarkan pada sifat homogen yang berlaku secara umum dan diterapkan di setiap bagian wilayahnya. Ciri-ciri wilayah formal selanjutnya adalah warganya cenderung bersifat pasif dalam merespons situasi di luar wilayahnya. Artinya, masyarakat di wilayah formal lebih mempertahankan kondisi yang sudah ada dan kurang adaptif terhadap perubahan. Hal ini disebabkan wilayah formal terbentuk karena adanya keseragaman dalam kriteria tertentu, dan biasanya karena masyarakat yang tinggal di wilayah formal umumnya merasa nyaman dengan kehidupan sehari-harinya. Contohnya, desa-desa adat yang terletak di daerah terpencil, seperti desa adat suku Baduy, seringkali mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat di desa-desa ini cenderung kurang terbuka terhadap pengaruh luar dan lebih memilih untuk fokus pada adaptasi terhadap kondisi alam yang ada dan menjaga keberlangsungan budaya mereka. Ciri yang terakhir adalah bersifat statis, yaitu tetap, tidak berubah atau sulit mengalami perubahan. Hai, kita akan berlanjut ke bagian pengelompokan wilayah formal. Wilayah formal terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kriteria fisik dan berdasarkan kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur, atau yang disebut dengan karst, kawasan dengan topografi karst yang ditandai oleh batuan kapur atau gamping. Terdapat gua, sungai bawah tanah, dan bentang alam khas seperti sinkhole dan stalaktit atau stalagmit. Contoh, pegunungan karst yang ada di Indonesia adalah Gunung Kidul di Yogyakarta dan Maros Pangkep di Sulawesi Selatan. Contoh lain yaitu wilayah vegetasi mangrove area, pesisir dengan ekosistem mangrove yang homogen, seperti di Delta Mahakam di Kalimantan. Mangrove memiliki adaptasi unik terhadap air asin dan menjadi habitat penting bagi biodiversitas. Sedangkan, berdasarkan kriteria sosial budaya, dilihat dari aspek ekonomi, mata pencaharian, lingkungan hidup, suku, dan agama. Contohnya adalah kawasan di Kalimantan Selatan yang didominasi oleh masyarakat suku Banjar dengan ciri khas budaya, bahasa yaitu bahasa Banjar, adat istiadat, dan sistem kekerabatan yang homogen. Wilayah ini mencakup kota seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya. Contoh lain adalah wilayah industri tekstil. Area dengan konsentrasi industri tekstil yang tinggi, seperti di Kabupaten Bandung atau kota-kota di Tiongkok, misalnya Shanghai. Keseragaman aktivitas ekonomi, infrastruktur pendukung, dan tenaga kerja terampil menjadi ciri wilayah ini. Yaw, apa kalian tahu bahwa wilayah formal memiliki dampak positif dan juga dampak negatif? Aku akan menjelaskannya pada kalian. Dampak positif yang pertama adalah wilayah formal memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, karena adanya keseragaman dalam infrastruktur dan sistem administrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dengan lebih mudah. Kedua, dengan karakteristik ekonomi yang homogen, yang mendukung pengembangan sektor-sektor tertentu, seperti industri atau pertanian. Hal ini dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya batasan yang jelas, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih terarah. Pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan wilayah. Kemudian keseragaman dalam wilayah formal
juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum dan layanan sosial. Dan yang terakhir, wilayah formal dapat menciptakan identitas sosial dan budaya yang lebih kuat di antara penduduknya, karena adanya kesamaan dalam latar belakang dan aktivitas yang dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi konflik antar kelompok. Dampak negatif wilayah formal. Yang pertama, wilayah yang dibagi berdasarkan batas administratif, seperti provinsi atau negara, dapat menyebabkan perbedaan ekonomi antar wilayah. Misalnya, kebijakan fiskal atau investasi yang hanya difokuskan di ibu kota atau pusat kota dapat membuat daerah pinggiran tertinggal. Kedua, adanya degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya. Wilayah yang dikelola untuk kegiatan ekonomi, seperti pertambangan atau pertanian, seringkali mengabaikan pentingnya menjaga lingkungan. Sebagai contoh, deforestasi terjadi di wilayah tertentu karena kebijakan yang mengutamakan eksploitasi sumber daya. Selanjutnya, keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dan manusia dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Misalnya, rendahnya investasi di sektor pertanian akibat keterbatasan lahan dan infrastruktur menyebabkan potensi ekonomi tidak termanfaatkan secara optimal. Terakhir, batas formal dapat mengucilkan kelompok minoritas yang tidak sesuai dengan dominasi politik atau demografi wilayah tersebut. Contohnya pengabaian hak masyarakat adat dalam penetapan wilayah administratif. Halo, aku Matahari. Kalian tahu? Wilayah formal memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pengaruh terhadap sosial, wilayah formal dapat membentuk struktur sosial tertentu. Seperti di daerah perkotaan kehidupan masyarakatnya, itu cenderung kebanyakan heterogen dibandingkan dengan daerah perdesaan, yang kehidupan masyarakatnya cenderung homogenitas. Dan pada akses layanan publik, masyarakat yang tinggal di wilayah formal dengan infrastruktur yang baik akan mendapatkan akses yang lebih mudah, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Lalu pengaruh terhadap budaya, wilayah formal pada umumnya memiliki identitas budaya yang khas dan unik, yang terbentuk dari faktor sejarah, kebiasaan turun-temurun, serta peraturan yang diterapkan di daerah tersebut. Dan wilayah formal yang berperan sebagai pusat perdagangan atau tujuan migrasi biasanya mengalami perpaduan budaya, yang dapat menambahkan keberagaman sekaligus berpotensi mempengaruhi atau mengubah identitas budaya setempat. Dan terhadap ekonomi, wilayah formal dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi, terutama pada kota-kota besar yang menyediakan berbagai peluang pekerjaan dan kesempatan investasi, serta kebijakan ekonomi pemerintah daerah berperan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi perkembangan serta pemerataan ekonomi di wilayahnya. Wilayah formal juga ada manfaatnya loh, yaitu mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi, untuk meratakan pembangunan-pembangunan di semua wilayah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, lalu memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah, dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia.